Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengembangan standar profesi IT. Saya dengan teman saya bernama Muhammad Lutfi Alfariji dengan NPM 202143501489. Saya Muhammad Imam Ramadan dengan NPM 2021 43502671. Ya, jadi di sini saya menjelaskan tentang apa sih pengembangan standar profesi IT itu. Ya, jadi standar profesi IT menjadi sangat penting dalam era digital ini. Mereka membantu menjamin kualitas dan etika pekerjaan di bidang IT, mendukung kemajuan dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Lanjutkan, Mam. Ya, jadi di standar profesi ini ada beberapa definisi. Saya jelaskan dulu. Standar profesi IT adalah seperangkat aturan, pedoman, dan prinsip yang mengatur perilaku dan potensi profesional di bidang IT. Standar ini mencakup berbagai aspek termasuk etika, pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab profesional. Ini saya jelaskan apa sih etika, pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab dalam standar profesi IT. Yang pertama, etika. Standar etika profesional di bidang IT mendefinisikan nilai-nilai moral dan perilaku yang harus dipatuhi oleh para profesional IT. Lalu, pengetahuan. Standar ini menentukan pengetahuan dan pemahaman teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesional IT dengan baik. Untuk keterampilan, standar profesi IT mengidentifikasi keterampilan teknis dan interpersonal yang penting bagi para profesional IT. Lalu dengan tanggung jawab, standar ini mendefinisikan tanggung jawab profesional, termasuk perlindungan data, keamanan sistem, dan integritas data. Nah, dalam standar profesi IT ini, beberapa pentingnya nih kualitas-kualitas dalam standar profesi IT. Yang pertama, kualitas kerja. Terus, kepercayaan publik. 3, peningkatan kompetensi. 4, etika dan tanggung jawab. Standar profesi IT memiliki peran penting dalam berbagai aspek, mulai dari meningkatkan kualitas pekerjaan hingga membangun kepercayaan publik. Nah, yang pertama, kualitas kerja. Standar menjamin kualitas pekerjaan IT, meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan. Yang kedua, kepercayaan publik. Standar profesional meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi IT, membangun reputasi positif, dan mendorong pertumbuhan sektor IT. Yang ketiga, peningkatan kompetensi. Standar mendorong pengembangan kompetensi profesional, memotivasi para profesional untuk terus belajar dan berkembang. Yang keempat, etika dan tanggung jawab. Standar memastikan bahwa para profesional IT menjalankan tugas mereka dengan etika dan bertanggung jawab, melindungi data dan sistem. Ruang lingkup standar profesi IT. Ada beberapa ruang lingkup standar profesi IT yang sangat luas, mencakup berbagai bidang dan spesialisasi dalam dunia IT. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak. Standar ini mengatur proses pengembangan perangkat lunak dari desain hingga pengujian dan pemeliharaan. Yang kedua, manajemen teknologi informasi. Standar ini mencakup aspek manajemen IT, termasuk perencanaan, penganggaran, dan keamanan informasi. Yang ketiga, keamanan cyber. Standar ini mengatur upaya pencegahan dan penanganan serangan cyber, melindungi data dan sistem yang dari ancaman. Proses pengembangan standar profesi IT. Pengembangan standar profesi IT melibatkan berbagai tahapan yang sistematis, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 1. Tahap 1, identifikasi kebutuhan. Melibatkan analisis kebutuhan industri dan tren terkini untuk menentukan standar yang relevan. Tahap 2, konsultasi dengan pemangku kepentingan.
melibatkan berbagai pihak terkait seperti asosiasi profesi, akademisi, dan industri untuk mengumpulkan masukan dan mencapai konsensus. Tahap 3, penyusunan standar, menghasilkan dokumen standar yang komprehensif dan terstruktur dengan jelas, mencakup berbagai aspek. Tahap 4, validasi dan penerapan, melakukan uji coba dan validasi standar, kemudian menerapkan secara bertahap di berbagai organisasi dan lembaga. Tahap 5, evaluasi dan perbaikan, memantau implementasi standar, mengevaluasi efektivitasnya, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Tantangan dalam pengembangan standar profesi IT. Pengembangan standar profesi IT menghadapi beberapa tantangan, termasuk kecepatan perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk beradaptasi. Kecepatan perkembangan teknologi. Teknologi IT berkembang sangat cepat sehingga standar perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan. 2. Kesulitan dalam menentukan standar yang komprehensif. Membuat standar yang mencakup semua aspek dan spesialisasi dalam IT merupakan tantangan besar. 3. Perbedaan persepsi dan kepentingan. Terdapat perbedaan persepsi dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan sehingga sulit mencapai konsensus dalam pengembangan standar. Peran pemangku kepentingan. Pengembangan standar profesi IT melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam proses tersebut. Asosiasi profesi mempromosikan standar profesi IT, mengembangkan program sertifikasi, dan mendukung para profesional. Akademisi membantu dalam pengembangan standar, menyediakan penelitian, dan mendidik calon profesional IT. Industri memberikan masukan tentang kebutuhan industri, menguji standar dalam praktik, dan menerapkan standar di organisasi. Pemerintah membuat regulasi terkait standar profesi IT, mendukung pengembangan industri, dan melindungi kepentingan publik. Kesimpulannya dan rekomendasi, pengembangan standar profesi IT sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan industri IT di masa depan. Peningkatan kompetensi, mendorong pengembangan program sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi para profesional IT. Kerjasama yang lebih kuat, membangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Keamanan cyber, meningkatkan fokus pada standar keamanan cyber, melindungi data dan sistem dari ancaman. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi, membuat standar yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.